Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 praktik statistik akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Julita, NIM 351, dan ada Koir Binti, NIM 359, Nizrar Hufron Tamami, NIM 356, dan Adibatul Farida, NIM 340. Sebelum kita memulai praktik, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan komparatif 2 sampel dan komparasi K-sampel. Komparatif 2 sampel itu pengujian hipotesis komparatif, berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga berarti menguji kemampuan generalisasi yang berupa perbandingan keadaan variabel dari 2 sampel atau lebih. Syarat dari komparatif 2 sampel yaitu bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah menggunakan uji Z atau uji t-test. Uji Z digunakan jika populasi 2 kali normal dan independen serta variansi. Sedangkan uji t-test digunakan apabila variansi populasinya tidak diketahui. Beberapa metode komparatif 2 sampel yaitu ada sampel berkorelasi dan ada sampel independen atau tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu komparasi K-sampel. Uji hipotesis komparatif K-sampel dilakukan untuk membandingkan 3,4 atau 10 kelompok sampel. Selanjutnya, berdasarkan sampel yang diambil akan dianalisis apakah rata-rata antara kelompok sampel 1 dengan kelompok sampel yang lain berbeda secara signifikan atau tidak. Beberapa metode komparasi K-sampel yaitu sama dengan komparatif 2 sampel, yaitu ada sampel berkorelasi dan sampel independen atau terpisah. Langsung saja kita ke contoh soal uji komparatif 2 sampel berkorelasi. Pada suatu kantor dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberi jaringan Wi-Fi terhadap produktivitas pekerja. Pengumpulan data dilakukan pada waktu Wi-Fi belum dipasang dan setelah dipasang. Jumlah pegawai 10 sampel. Untuk hipotesis deskriptifnya yaitu H0, yaitu Wi-Fi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja. H1, Wi-Fi berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Langsung saja kita ke praktiknya. Kemudian kita buka SPSS dan paste data dari Excel yang sudah kita copy sebelumnya. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita harus mengatur variabel di variabel view. Menamai variabel X1 dan X2 untuk tipe numerik. Desimalnya kita nolkan dan untuk label X1 sebelum, untuk X2 sesudah. Untuk measure-nya kita ganti nominal. Kemudian kita kembali ke data view. Masuk ke Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Related Samples. Setelah muncul seperti ini, pindahkan X1 ke variabel 1 dan X2 ke variabel 2. Lalu pastikan pada tes tipe itu Wilcoxon. Lalu klik OK. Dan setelah itu, kita akan mendapat output seperti berikut ini. Nah, untuk yang pertama yaitu table ranks, di mana table ranks itu berarti pada negative ranks, positive ranks, dan test. Nah, untuk negative ranks itu sendiri artinya selisih negatif antara hasil sebelum dan sesudah adanya jaringan Wi-Fi.
Untuk positive range itu artinya selisih positif antara hasil sebelum dan sesudah adanya jaringan Wi-Fi. Nah, untuk T sendiri itu artinya kesamaan antara nilai sesudah dan sebelum adanya Wi-Fi. Selanjutnya, untuk pengambilan kesimpulan dalam uji Wilcoxon ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai Z hitung dengan nilai Z tabel, di mana jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Jadi, dapat diketahui bahwa nilai S-SIMSIG-nya 0,593, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti H0-nya itu diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya jaringan Wi-Fi. Sekian penjelasan materi mengenai uji komparatif 2 sampel berkorelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khoir Binti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tim pemateri akan memberikan penjelasan. Jadi di sini kita punya revenues test equality of variance. Nah, uji kesamaan varian jika signifikan ini lebih besar dari alfa, maka variasinya sama. Tapi jika dia signifikannya kurang dari itu, semua sama dengan alfa. Kalau kita lihat di sini, siklus ternyata 1,00. Kita pakai alfanya 0,05, maka signifikan lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya adalah varietas sama. Di sini kan ada dua baris. Baris pertama, jika hasil tes filenya satu menyatakan sama equal variance asumsi, jadi asumsi equivalent. Kedua, asumsi variannya tidak lama. Di sini nilainya 1,58. Kemudian cara mengikuti tabelnya sama, yaitu dengan sebelumnya itu 0,05 ditembak in 1 plus N1 plus N2 kurang 1. Di sini nilainya 1,85. Sehingga aturan penolakan HO jika tak terhitung lebih besar dari tabel, sehingga di sini dapatkan T hitung NTV, maka kita terima. Jadi berbeda signifikan nilai masuk akuntansi dengan nilai Moskow akhir, atau bisa juga di sini nilai signifikan atau sedikit itu value lebih besar dari alfa, maka diterima. Sehingga sama saja hasil keputusan jika kita menggunakan T hitung atau kita menggunakan venue bandingkan yang lain. Suatu peneliti ingin mengetahui, maka perlu dibuatkan hipotesis seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan menguji data sampel mahasiswa menggunakan SPSS. Mahasiswa akuntansi, kemudian yang kedua kita menyatakan nilai alfa. Alfanya tidak ditulis di soal, kita gunakan saja 5%. Kemudian kita menghitung statistik uji populasi diketahui dalam soal, maka kita gunakan uji. Kita sudah buka untuk data secara dataset baru yang kosong seperti ini. Terlihat kembali datanya yang akan kita input. Di sini ada variabelnya, yaitu di sini untuk input uji 2 sampel bebas ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Jadi kita ketikkan variabel dulu. Kita akan membuat satu variabel, yaitu variabel baru yang membedakan mana sampel pertama dan mana sampel yang kedua. Yang menjadi perbedaan di sini adalah jurusannya.
Jadi kita buat nama-nama variabelnya adalah jurusan, kemudian label adalah jurusan mahasiswa, kemudian values-nya kita kasih 1 akuntansi dan 2 untuk AN. Kemudian di sini yang kedua adalah data apa yang akan kita input adalah data nilai statistika. Kita pakai nilai, kemudian tipenya numerik pastinya, kemudian desimalnya kita kasih 1 aja. Labelnya kita kasih nilai statistika. Kemudian untuk measure-nya itu pakai scale. Nah, kemudian kita klik datasheet. Tadi kan di variable view, klik data view untuk input tadi datanya. Jadi di sini kita punya 10 mahasiswa akuntansi dan 10 mahasiswa AN. Jadi ketikkan 1 sebanyak 10 kali. Kemudian mahasiswa AN itu adalah ketikan 2 sampai 10 kali sampai 20. Jadi kita sudah punya 10 masuk taksiran 10 mahasiswa AN, kemudian nilainya kita input sesuai dengan AN juga. Kita urutkan. Kita klik analisis, kemudian kita klik conference, kemudian klik independent sample t-test, kemudian klik media test sampel independen. Kemudian yang diuji ini jangan sampai terbalik. Kita punya 2 variabel di kiri atau jurusan mahasiswa dan nilai statistikanya. Nah, sebelah kanan ada tes variabel. Kita masukkan nilai statistika ke tes variabel dan graphing variabelnya sesuai jurusan mahasiswa. Kemudian kita klik define. Grup itu simbolnya itu sesuai dengan value-nya. Tadi jadi grup 2, kemudian kita continue. Kalau mengambil alpanya kita klik option, tapi kita pakai alpha 5%, maka kita biarkan saja default maksimum, maka klik OK. Maka selama beberapa detik biarkan muncul output hasil tes seperti ini. Jadi yang pertama ini dia akan memberikan informasi mengenai statistikanya. Untuk nilai statistika mahasiswa akuntansi dan ada 10 rata-ratanya. Ada 7 standar deviasinya 1,414. Mahasiswa N-nya 10. Rata-ratanya 6 dan standarnya juga 1,4. Dari sini ada independent sample testnya. Di sini agak panjang. Kenapa? Karena dia mengisi uji kesamaan variance test of equality of variance. Jadi ini uji revenue untuk kesamaan varian. Tadi kan di kasusnya kita belum mengetahui faktornya di populasi, sehingga kita harus menguji apakah varietas sama atau tidak. Jadi di sini digunakan uji revenue dan dengan menggunakan uji F. Di sini ada 2, ada F-nya 001. Aturannya di sini kita punya revenue test for equality of variance. Nah, uji kesamaan variance jika signifikan ini lebih besar dari apa, maka variannya sama. Tapi jika signifikannya kurang dari atau sama dengan alfa, kita lihat di nilai signifikan suatu atau value-nya ini. Jadi nilai signifikan suatu lebih besar dari alfa, maka sama saja hasil keputusan ketika kita menggunakan t-hitung atau kita menggunakan value dibandingkan dengan alfa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisru Frontamami, NIM 3556 dari pemateri, akan melanjutkan diskusi pada hari ini mengenai uji komparasi sampel berpasangan. Baik, di PPT sudah ada contohnya yaitu hadirnya pandemi COVID-19 diprediksi oleh para ahli berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Untuk mengetahui kebenaran prediksi tersebut, diambillah skor hasil angket motivasi belajar dari 15 siswa yang diambil secara random dan hasilnya seperti tertera pada PPT. Langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama yaitu memasukkan data terlebih dahulu. Motivasi belajar sebelum pandemi dimasukkan dan juga motivasi sebelum pandemi dimasukkan. Jika sudah, setelah selesai kita klik analyze, kemudian pilih compare means dan pilih paired samples t-test. Lalu pada variabel 1 dimasukkan motivasi saat pandemi, sedangkan yang variabel kedua dimasukkan motivasi sebelum pandemi. Nah, jika sudah, maka kita klik option pada pojok kanan atas. Jika sudah, maka kita bisa menentukan confidence-nya atau beta, yaitu 1 dikurangi alpha. Jadi confidence-nya adalah 100 dikurangi 5 sama dengan 95%. Untuk missing values, kita pilih yang pertama atau yang atas. Baik, selanjutnya kita klik continue lagi. Jika sudah, kita klik OK. Nah, inilah hasil uji sampel berpasangan. Baik, dari pengerjaan sebelumnya kita dapat merumuskan atau mendapat solusi, yaitu ada 6 solusi. Yang pertama yaitu rumusan hipotesis. Maka HO yaitu μ1 sama dengan μ2, atau dalam artian lain motivasi belajar siswa selama pandemi COVID-19 yaitu tetap. Dan selanjutnya H1 yaitu μ1 tidak sama dengan μ2, atau motivasi belajar siswa selama pandemi COVID-19 berubah. Kedua, taraf signifikasinya adalah 5%. Ketiga, statistik ujinya menggunakan T-sampel berpasangan. Yang keempat, hasil komputasinya seperti pada PPT, kita bisa lihat. Dan yang kelima yaitu keputusan uji. Karena signifikansinya 0,000 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, karena HO ditolak, maka kita ambil H1-nya. Motivasi belajar siswa selama COVID berubah karena sesuatu motivasi belajar saat pandemi lebih rendah daripada sebelumnya. Maka bisa disimpulkan, motivasi belajar siswa saat pandemi COVID-19 menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibatul Farida Maryam, NIM 340. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif K-sampel independen. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat keaktifan siswa diberikan model pembelajaran konvensional atau kelompok kontrol, pembelajaran X, eksperimen 1, dan pembelajaran Y, eksperimen 2. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan tingkat keaktifan peserta didik yang diberikan model konvensional, pembelajaran X, dan pembelajaran Y. Dan HA terdapat perbedaan tingkat keaktifan peserta didik yang diberikan model konvensional, pembelajaran X, dan pembelajaran Y. Kriteria pengambilan keputusannya, H0 diterima apabila signifikan lebih dari sama dengan 5% dan H0 ditolak apabila signifikan kurang dari 5%. Selanjutnya kita langsung praktek saja. Langkah pertama, kita membuka data di Excel. Nah, di situ ada data keaktifan siswa dan kode. Itu di copy, yang kemudian
dipaste pada data SPSS. Selanjutnya kita buka variabel view. Pada kolom name awalnya kan var 0001 dan var 002. Kita ganti dengan keaktifan siswa dan kelompok. Kemudian beralih ke kolom value pada kelompok, akan muncul value label. Pertama, value kita isi 1 dan label kita isi kontrol. Kemudian kita add. Jika sudah, kita isi lagi value 2 dan labelnya eksperimen 1. Begitu seterusnya sampai eksperimen 2. Jika sudah, kita oke. Lalu kita beralih lagi ke data view. Kita uji dengan Kruskal-Wallis. Caranya, klik analyze, lalu non-parametric test. Masuk ke K-independent sample t-test. Nah, akan muncul seperti ini. Keaktifan siswa masuk ke variabel, kelompok ke grouping, lalu didefinisikan. Kita klik define rank. Minimum diisi 1 dan maksimum 3, lalu klik continue. Di test type, kita centang yang Kruskal-Wallis dan OK. Maka akan muncul output seperti ini. Dapat disimpulkan H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan tingkat keaktifan siswa yang signifikan antara peserta